Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa di seluruh Indonesia. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi peramalan dengan pendekatan kualitatif. Kualitatif biasanya identik dengan opini, persepsi, atau intuisi yang bersifat subjektif dari seseorang. Perbedaan sudut pandang pada opini, persepsi, atau intuisi ini nanti akan memunculkan berbagai ide-ide pemecahan permasalahan, tidak terkecuali permasalahan terkait dengan peramalan. Peramalan dengan pendekatan kualitatif biasanya digunakan ketika kondisinya baru atau data yang tersedia masih sedikit, baik berupa produk baru maupun teknologi baru. Peramalan dengan pendekatan ini melibatkan intuisi dan pengalaman seseorang. Nah, adapun jenis-jenis metode peramalan dengan pendekatan kualitatif, yakni Jury of Executive Opinion, Delphi Method, Nominal Group Technique, perkiraan penjualan, dan survei pasar. Jury of Executive Opinion merupakan metode peramalan dengan pendekatan kualitatif yang melibatkan sekelompok kecil, yakni high-level managers. Mereka bertemu untuk memperkirakan permintaan secara bersama-sama dengan menggabungkan pengalaman manajerial dengan model statistik. Metode ini relatif lebih cepat karena menggunakan group think tertentu, yakni dari high-level managers. Delphi Method merupakan metode sistematis yang dalam mengumpulkan pendapat dari sekelompok pakar melalui serangkaian kuesioner. Terdapat mekanisme feedback dari putaran pertanyaan yang disampaikan kepada para responden atau pakar sambil menjaga anonimitas para pakar atau responden. Panel para pakar dilakukan secara 3 iteratif dengan melibatkan 3 elemen, yakni decision makers, staff, dan responden. Metode ini mengurangi grouping tertentu karena mereka tidak dipertemukan pada suatu ruangan dan tidak mengenal identitas masing-masing. Para responden atau pakar tidak saling bertatap muka sehingga mereka akan secara bebas memberikan opini terhadap permasalahan. Selanjutnya, pada metode ini juga mengurangi dominasi, namun akan relatif lebih lama jika respon para responden ini lambat. Adapun langkah-langkah untuk melakukan Delphi Method ini dimulai dari pendefinisian permasalahan, penentuan anggota panel, persiapan dan pendistribusian kuesioner oleh staf, dilanjutkan analisis dan penarikan kesimpulan dari hasil kuesioner tahap pertama, kemudian memulai kembali kuesioner pada tahapan kedua, melakukan kembali analisis dan penarikan kesimpulan dari hasil kuesioner tahapan kedua, dan diakhiri dengan membangun kesimpulan akhir sebagai keputusan oleh pembuat keputusan. Nominal Group Technique merupakan metode untuk mencapai konsensus dalam suatu kelompok dengan cara mengumpulkan ide-ide dari setiap peserta, kemudian para peserta memberikan voting dan ranking terhadap ide-ide tersebut. Para peserta dipertemukan dalam satu ruangan tertentu dan mereka saling mengetahui satu sama lain. Adapun langkah-langkah untuk melakukan nominal group technique ini dimulai dari introduction, yakni fasilitator menyampaikan tujuan dan prosedur pelaksanaan nominal group technique ini. Dilanjutkan dengan generating ideas, yakni fasilitator menyampaikan pertanyaan atau permasalahan kepada para pakar dan meminta para pakar atau peserta untuk memberikan atau menuliskan ide-ide yang muncul terkait permasalahan tersebut secara independen. Sharing and recording ideas, yakni terdapat pengumpulan ide-ide yang telah ditulis oleh para pakar atau peserta. Kemudian fasilitator menyampaikan kembali ide-ide yang berbeda. Selanjutnya, para peserta atau pakar diminta untuk memberikan penilaian dan menuliskan ide-ide yang muncul dari ide-ide yang berbeda ini. Pada tahap ini tidak terdapat debat ataupun diskusi antar pakar. Langkah selanjutnya adalah discussing ideas, yakni terdapat penjelasan lebih detail mengenai ide-ide yang telah dikemukakan. Dan peserta dapat memberikan komentar atau pertanyaan mengenai ide-ide tersebut. Dan peserta yang lain dapat memberikan tanggapan terkait ide-ide yang telah disampaikan. Peran fasilitator sangat penting sebagai penengah yang netral pada tahapan ini. Pada tahap ini juga tidak terdapat ide yang dieliminasi,
namun hanya memberikan pemahaman dan gambaran mengenai pentingnya ide-ide tersebut. Langkah yang terakhir adalah voting and ranking on ideas. Para peserta diminta untuk memberikan voting dan ranking terhadap ide-ide yang ada. Namun, sebelumnya fasilitator harus menentukan kriteria-kriteria voting ide-ide tersebut. Misalkan saja para peserta diminta untuk memilih 5 ide terbaik, kemudian memberikan prioritas. Misalkan 1 untuk ide yang sangat kurang penting dan 5 untuk ide yang sangat penting. Ide yang memiliki skor paling tinggi merupakan ide yang paling disukai dan disepakati bersama oleh kelompok melalui metode ini. Metode perkiraan penjualan, yakni memperkirakan penjualan individu yang kemudian diagregatkan. Setiap penjual mengumpulkan data penjualannya, kemudian menggabungkan antara cabang atau daerah dengan pusat. Setiap penjual mengetahui apa yang diinginkan oleh konsumen sehingga cenderung lebih optimis. Metode survei pasar atau consumer market survey, yakni menanyakan kepada konsumen terkait rencana pembelian. Namun terkadang apa yang dikatakan dan yang dilakukannya seringkali berbeda, sehingga akan sulit dijawab oleh konsumen. Survei ini dapat dilakukan secara offline maupun online dengan mengajukan serangkaian pertanyaan kepada konsumen. Demikian penjelasan singkat mengenai materi peramalan dengan pendekatan kualitatif dan jenis-jenisnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.